Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, dari kelompok kami, saya bernama Bayu Seto Utomo. Saya Mifal Rendika, absen 23. Saya Muhammad Jilmi Fatwa, absen 25. Saya Galangus Suprasya, absen 18. Saya akan mempresentasikan praktikum kami. Praktikum 1. Tujuan saya praktikum 1 adalah 1. Untuk mengetahui laju reaksi suatu zat. 2. Mempelajari pengaruh konsentrasi dan tiosulfat dan HCl. Menentukan waktu reaksi dan eksperimen tiosulfat dan HCl. Dasar teori dari praktikum 1 adalah laju reaksi adalah perubahan konsentrasi per reaksi atau reaktan atau konsentrasi hasil reaksi tiap satuan waktu. Konsentrasi mempengaruhi laju reaksi karena banyaknya partikel memungkinkan lebih banyak tumbukan, dan itu membuka peluang semakin banyak tumbukan efektif yang menghasilkan perubahan. Alat dan bahan yang digunakan dalam percobaan praktikum 1 ada banyak. Ada gelas ukur, gelas kimia, larutan natrium nusulfat, larutan HCl, kertas, lupoid, dan stop batch. Langkah-langkah dalam praktikum 1. Siapkan kertas yang sudah diberi tanda silang, dan siapkan juga larutan natrium Na2S263 0,1 molaritar dan 0,2 m serta HCl 0,1 m. 2. Letakkan kertas yang sudah diberi tanda silang di bawah gelas kimia 50 atau 100 m. 3. Tuangkan 5 ml Na2S203 0,1 molaritas ke dalam gelas kimia, kemudian dicampur ke 5 ml HCl 0,1 molaritas. Catat waktu saat tanda silang sudah menghilang. 4. Lakukan hal yang sama untuk 5 ml Na2S203 0,2 m. Analitas dasar. Membandingkan waktu. Pada percobaan 1 waktunya 1 menit 20 detik, sedangkan percobaan kedua waktunya 1 menit 5 detik. Jadi lebih cepat pada percobaan kedua. Hal ini disebabkan pada percobaan kedua konsentrasi natrium tiosulfat lebih besar dibandingkan pada percobaan ke-1. Konsentrasi yang lebih besar memungkinkan molekul-molekulnya lebih banyak, sehingga kemungkinan pembentukan efektif semakin sering. Kesimpulan yang dapat saya ambil, ya, dapat mengetahui laju reaksi dan pengaruh konsentrasi HCl. Sekian dari presentasi saya. Laporan praktikum kimia kedua. Tujuan untuk mengetahui pengaruh suhu terhadap laju reaksi antara Na2S203 dan HCl. Dasar teori. Artinya dari laju reaksi adalah perubahan konsentrasi reaksi, reaktan atau konsentrasi hasil reaksi produk tiap satuan waktu. Artinya dari variabel bebas suhu merupakan ukuran kuantitatif terhadap temperatur panas dan dingin. Diukur dengan termometer. Suhu tidak dapat dilihat tetapi dapat dirasakan. Bagaimana variabel bebas itu mempengaruhi laju reaksi? Suhu saat berlangsung mempengaruhi seberapa cepat reaksi berlangsung. Belajar dari ensiklopedia Britannica, semakin besar suhu reaksi maka akan semakin cepat laju reaksinya. Kenaikan suhu menyebabkan meningkatnya energi kinetik dan membuat partikel akan bergerak lebih cepat.
Langkah-langkah percobaan: siapkan alat dan bahan, siapkan kertas bertanda silang, tuangkan 5 mili Na2S203 0,1 M ke dalam gelas kimia. Kemudian panaskan hingga suhu 25 derajat Celcius sampai 40 derajat Celcius. Setelah suhu 25 derajat Celcius, tuangkan 5 mili HCl 0,2 M dan catat waktu yang diperlukan hingga tanda silang tersebut hilang. 5. Lakukan hal yang sama untuk larutan 40 mili HCl 0,2 M dengan suhu 60 derajat. Analisis data membandingkan waktu. Jika natrium sulfat 0,1 M sedangkan HCl 0,2 M, maka waktu yang didapat 25 menit 10 detik. Jika natrium sulfat 0,2 M sedangkan HCl 0,1 M, maka waktu yang didapat 80 menit 6 detik. Dan untuk natrium sulfat 0,2 M sedangkan HCl 0,2 M, maka waktu yang didapat 15 menit 34 detik. Alasan: karena natrium sulfat lebih sedikit dibanding dengan HCl, maka waktu yang dibutuhkan lebih lama. Begitu pun sebaliknya. Sedangkan untuk natrium sulfat dan HCl sama, maka waktu yang dibutuhkan lebih cepat. Kesimpulan dari praktikum 2 adalah mematuhi pengaruh suhu terhadap laju reaksi dengan menggunakan Na2S203 dan HCl. Saya akan mempresentasikan dari praktikum 3, yaitu perbandingan laju reaksi batu koalam. Tujuan saya adalah untuk membandingkan laju reaksi batu koalam yang dihaluskan dan tidak dihaluskan. Dasar teori: luas permukaan bidang sentuh mempengaruhi kecepatan reaksi. Makin luas permukaan bidang sentuh, makin banyak kemungkinan terjadinya tabrakan antara partikel-partikel bereaksi sehingga makin cepat reaksinya. Misalkan zat padat bentuk serbuk lebih luas permukaannya daripada bentuk bongkahan atau kepingan. Oleh karena itu, zat padat bentuk serbuk lebih cepat reaksinya daripada zat padat pada bentuk bongkahan atau kepingan. Alat dan bahan yang aku perlukan adalah 2 tabung reaksi HCl 0,1 M, kolam bubuk, kolam kepingan, sendok atau spatula, rak tabung reaksi, alu dan mortal, kertas, stopwatch, pulpen. Langkah-langkah yang aku buat adalah: 1. Siapkan alat dan bahan. 2. Masukkan HCl ke dalam tabung reaksi. 3. Ambil serbuk batu koalam 1 sendok spatula. Catat waktu batu koalam tersebut saat habis setengahnya. Lakukan hal yang sama dengan kepingan batu koalam yang tidak dihaluskan. Analisis data yang aku ambil dari hasil pengamatanku: pada tabel di atas terlihat bahwa serbuk koalam memiliki waktu lebih cepat atau singkat daripada batu koalam. Hal ini disebabkan karena serbuk memiliki luas permukaan lebih kecil sehingga ia mudah larut ke dalam HCl. Sedangkan bongkahan batu koalam memiliki waktu yang lebih lama. Hal itu tergantung dengan ukuran atau luas permukaan batu koalam tersebut. Semakin besar ukuran batu koalam, semakin lama waktu dia terlarut. Kesimpulan dari praktikum saya adalah serbuk koalam yang direaksikan dengan larutan HCl perlu menghabiskan waktu 7 detik sampai semua zat terlarut ke dalam larutan. Kepingan batu koalam yang dilarutkan dengan HCl menghabiskan waktu 3 menit 45 detik sampai bongkahan tersebut larut setengahnya. Dalam peristiwa tersebut dapat diamati gelembung-gelembung yang timbul dalam tabung reaksi. Sedangkan bongkahan batu koalam kecil ketika dilarutkan ke dalam HCl menghabiskan waktu 1 menit sampai bongkahan tersebut larut setengah. Dalam peristiwa tersebut dapat diamati gelembung-gelembung yang timbul di dalam tabung reaksi. Dalam percobaan ini dapat disimpulkan bahwa semakin luas permukaan zat, maka laju reaksi akan semakin cepat karena semakin banyak permukaan zat yang bersentuhan dengan larutan, laju reaksi akan semakin cepat.
Presentasikan praktikum 4 pengaruh NaCl dan FeCl3 terhadap laju penguraian H2O2. Dasar teori katalis. Katalis adalah sebuah zat yang mempunyai fungsi untuk mempercepat laju reaksi atau mempercepat terjadinya sebuah reaksi. Namun katalis tidak mengalami perubahan kimia secara permanen. Fungsi katalis yaitu untuk menurunkan energi aktivasi. Meskipun begitu, katalis tidak merubah energi antara produk dan reaktannya. Tujuan praktikum untuk membandingkan kecepatan reaksi dari tabung 1, 2, dan 3. Alat dan bahan 1. 3 tabung reaksi, 2 gelas kimia, 3 gelas ukur, 4 stopwatch, 5 pipet, 6 hidrogen peroksida 5%, 2 NaCl, 3 FeCl3. Langkah percobaan 1. Siapkan alat yang akan digunakan untuk praktikum dan cuci dahulu sebelum digunakan. 2. Setelah itu, siapkan 3 tabung reaksi. 3. Tuanglah hidrogen peroksida 5% 2 mili pada 3 tabung reaksi. 4. Pada tabung reaksi 1 tidak diberi penambahan apa-apa. 5. Pada tabung reaksi 2 diberi tambahan NaCl. 6. Pada tabung reaksi 3 diberi tambahan FeCl3. 7. Pada penambahan garam dan FeCl3 silakan bersama-sama. Amati reaksi yang terjadi pada tabung 2 dan 3 dan hitung waktu yang didapat menggunakan stopwatch. Analisis data. Pada tabung reaksi 1 tidak terjadi reaksi apa-apa karena tidak ada penambahan apa-apa. Pada tabung reaksi 2 di mana H2O2 dicampur dengan NaCl juga tidak terjadi reaksi apapun. Pada tabung reaksi 3 di mana H2O2 ditambah FeCl3 menghasilkan hidrogen banyak dan juga mengeluarkan busa pada tabung reaksi ketiga termasuk katalis. Kesimpulan, pada praktikum tersebut dapat disimpulkan bahwa H2O2 dapat bereaksi dengan cepat dengan penambahan FeCl3 yang dimana FeCl3 yaitu berfungsi sebagai katalis. Katalis adalah sebuah zat yang mempunyai fungsi untuk mempercepat laju reaksi atau mempercepat terjadinya sebuah reaksi. Sekian dari saya. Arigatou gozaimasu. Waktunya untuk sesi bertanya. Saya akan bertanya untuk sesi untuk praktikum pertama. Tolong bacakan lagi langkah-langkah praktikum 1. Oke. Jadi langkah-langkah praktikum 1 saya sebutkan ya. 1. Siapkan kertas yang sudah diberi tanda silang dan juga siapkan larutan natrium Na2S 203 0,1 molaritas dan 0,2 molaritas serta HCl 0,1. 2. Letakkan kertas yang sudah diberi tanda silang di bawah gelas kimia. 3. Tuang 5 mili Na2S 203 0,1 M ke dalam gelas kimia, kemudian dicampur ke 5 mili HCl 0,1 M. Catat waktu saat tanda silang sudah mulai menghilang. 4. Lakukan hal yang sama untuk 5 mili Na2S 203 0,2 M. Coba ini sebelum. Apakah ada pertanyaan lagi? Apa saja alat dan bahan Alat dan di bahan. praktikum 1? Untuk alat dan bahan ada banyak. 1. Gelas ukur, 2. Gelas kimia, 3. Larutan natrium sulfat, 4. Larutan HCl, 5. Kertas, 6. bukoil, 7. stopwatch. Tujuan, saya mau bertanya, tujuan dari melakukan praktikum 1 itu apa? Tujuan saya ya untuk mengetahui laju reaksi suatu zat tersebut dan mempelajari pengaruh konsentrasi sulfat dan HCl. Saya mau tanya lagi, untuk kesimpulan dari praktikum 1 itu apa? Kesimpulan saya itu ya kesimpulannya untuk mengetahui laju reaksi suatu zat dan menentukan waktu reaksi eksperimental sulfat dan HCl. Sudah, itu saja. Apa ada lagi? Sudah, terima kasih.
Untuk praktikum kedua saya mau bertanya, jelaskan lebih rinci apa saja teori tumbukan. Teori tumbukan adalah satu teori yang menyatakan bahwa untuk memulai suatu reaksi, partikel-partikel reaktan atau reaksi harus saling bertumbukan terlebih dahulu. Tuh. Saya mau tanya boleh? Apa dasar teori variabel Ricard? Dasar teori dari variabel Ricard adalah perubahan konsentrasi reaksi reaktan atau konsentrasi hasil reaksi produk tiap satuan waktu. Bagaimana variabel bebas mempengaruhi laju reaksi? Variabel bebas itu mempengaruhi laju reaksi saat reaksi berlangsung, mempengaruhi seberapa cepat reaksi berlangsung. Semakin besar suhu reaksi, maka akan semakin cepat laju reaksinya. Kenaikan suhu menyebabkan meningkatnya energi kinetik dan membuat partikel akan bergerak lebih cepat. Kenaikan suhu menyebabkan meningkatnya energi kinetik dan membuat partikel akan bergerak lebih cepat. Hal ini menaikkan laju reaksi kimia. Apa yang dimaksud pada suhu? Suhu merupakan ukuran kuantitatif terhadap temperatur panas dan dingin. Diukur dengan termometer. Suhu tidak dapat dilihat tetapi dapat dirasakan. Selanjutnya kita akan bertanya tentang praktikum 3. Sebutkan apa saja bahan yang dibutuhkan. Untuk bahan yang aku butuhkan adalah 2 tabung reaksi, HCl, walam duduk, walam keping, sendok atau spatula, rak tabung reaksi, alu dan mortar, kertas, stopwatch, dan pulpen. Yang mana? Coba jelaskan lagi analisis data praktikum 3. Untuk analisis dataku, pada tabel di atas terlihat bahwa serbuk kolam memiliki waktu lebih cepat atau singkat daripada batu kolam ini, disebabkan karena serbuk batu kolam memiliki luas permukaan lebih kecil sehingga dia mudah terlarut ke dalam HCl. Sedangkan bongkahan batu kolam memiliki waktu yang lama. Hal itu tergantung dengan ukuran atau luas permukaan batu kolam tersebut. Dari data pengamatmu, manakah yang membutuhkan waktu sedikit? Yang membutuhkan waktu sedikit adalah serbuk batu kolam, karena serbuk batu kolam membutuhkan waktu 7 detik untuk terlarut ke dalam HCl. Jelaskan langkah-langkah di praktikum 3. Untuk langkah-langkah 1, siapkan alat dan bahan. Masukkan HCl ke dalam tabung reaksi. 3, ambil serbuk batu kolam 1 sendok spatula. 4, catat waktu batu kolam tersebut saat habis setengahnya. 5, lakukan hal yang sama dengan kepingan batu kolam yang tidak dihaluskan. Jelaskan lagi kesimpulan dari praktikum. Kesimpulan dari praktikum saya adalah serbuk kolam yang direaksikan dengan larutan HCl perlu menghabiskan waktu 7 detik sampai semua zat terlarut ke dalam larutan HCl. Untuk kepingan batu kolam yang dilarutkan ke dalam HCl menghabiskan waktu 3 menit sampai bongkahan tersebut larut ke dalam HCl tersebut. Saya mau bertanya tentang praktikum 4. Percobaan mana yang reaksinya berlangsung dengan cepat? Kita ketiga, pada saat H2O2 dan FeCl3 tercampur menjadi satu. Saya mau bertanya, zat yang berpengaruh dalam mempercepat reaksi disebut apa? Katalis. Saya mau bertanya juga, apa pengaruh katalis terhadap laju reaksi?
Dengan katalis memungkinkan reaksi tersebut berlangsung dengan lebih cepat.